Hai semuanya, hari ini saya pengen ngomongin salah satu parfum favorit saya sejak dulu. Ya, hari ini ngomongin parfum dari brand Kenzo. Kayaknya baru kali ini saya ngomongin Kenzo. Oh enggak, kayaknya udah pernah dulu saya satu kali ngomongin Kenzo. Tapi ini Kenzo yang saya punya udah beberapa tahun saya punya, saya beli. Agak terlupakan, tapi kadang-kadang saya kangen. Nah ini dia, Kenzo Amore. Ada yang pernah sempat tanya atau sempat minta untuk saya ulas. Nah, hari ini saya ulas ya. Kenzo Amore ini menjadi salah satu favorit saya. Kenapa? Karena setiap saya pakai parfum ini selalu mengingatkan saya dengan tanah kelahiran saya, Indonesia. Karena saya suka banget, saya sampai beli deodorannya. Ya. Dan untuk packagingnya sendiri saya suka ya. Walaupun mungkin ada sedikit sisi negatifnya buat saya. Pertama, tergantung saya nyimpannya di mana. Kalau misalnya tempat penyimpanannya atau lemarinya kurang luas gitu ya, agak sedikit ribet karena tutupnya itu panjang banget. Jadi kadang-kadang saya cuman nyimpannya begini aja. Ininya ditaruh di mana gitu ya. Mungkin juga nilai minusnya di botol ini, walaupun cantik, estetik, dia itu opak, jadi susah banget untuk melihat sisa jusnya berapa. Paling kadang-kadang saya goncang-kancing gini biar kedengaran jusnya, tapi kayaknya ini masih lumayan banyak karena memang sudah agak terlupakan parfum ini. Nah, untuk aromanya sendiri dari awal penyemprotan saya suka banget. Ini kayak aroma teh, tapi teh yang ringan, bukan teh melati atau teh jasmine. Juga bukan teh yang pekat, bukan teh yang pahit, tapi ini teh yang ringan. Terus sedikit aroma beras yang harum tentunya, kayak misalnya beras apa sih, basmati atau beras harum lainnya ya, bukan beras biasa yang nggak ada baunya sama sekali. Nah, itu di top note-nya. Abis itu makin lama makin kecium kayak aroma smoky gitu ya, aroma asap-asap. Cuman ini juga ringan, nggak tebel, nggak intens asapnya. Diikuti dengan aroma bunga-bungaan. Di sini bunganya lebih ke frangipani dan heliotrop. Nah, frangipani ini kan nggak apa ya, istilahnya bunganya juga nggak ditemui di banyak tempat gitu loh. Jadi ini juga mengingatkan saya sama tanah kelahiran saya di sana. Dan heliotrop ini seperti violet ya, sedikit aromanya karena memang sama-sama bunga warna ungu. Jadi heliotrop ini memberikan kesan parfum ini agak sedikit powdery, agak sedikit wangi bedak. Itu note tengahnya ya. Jadi note tengahnya kalau bisa saya resumekan, sedikit smoky, terus aroma frangipani dan heliotrop yang bikin ada kesan bedak. Terus makin lama ke note akhir kerasa aroma vanila, aroma manis vanila, tapi manisnya itu ringan. Vanila yang mungkin sedikit musky. Jadi dry down-nya ini atau intinya kalau saya pakai Kenzo Amore ini, saya kesannya tuh vanila dengan sentuhan floral. Jadi buat kalian yang suka vanila tapi bosan dengan vanila yang intens, bosan dengan vanila yang manis, yang bikin cloying juga, nah ini agak berbeda. Ini vanilanya ringan, sedikit creamy mungkin, sedikit powdery dengan sentuhan bunga frangipani dan heliotrop tadi. Terus ini karena botolnya saya udah beli beberapa tahun yang lalu, saya lupa ya, sorry. Ini batch-nya masih yang 7X01. So jadi masih bagus banget ya menurut saya. Ini masih bagus banget untuk performance-nya di botol ini.
Jadi tuh projectionnya intens parfum ini ya, Kenzo Amour ini. Intens atau kuat lah istilahnya, moderate ke atas. Jadi mungkin kalau dipakai untuk summer atau pas lagi hawa panas-panasnya mungkin agak sedikit too much, agak sedikit ketebelan untuk hawa seperti itu. Atau mungkin kalian makainya 1 spray atau 2 spray ya, mungkin ringan-ringan aja. Jadi ini lebih bagus dipakai cuaca sejuk. Saya kalau pakai di musim dingin, spraynya saya banyakin dikit karena biar lebih mabul aromanya. Tapi kalau misalnya untuk musim semi kayaknya nih, atau musim gugur, kayaknya ini pas banget dipakai pemakaian biasanya. Kalau misalnya pakai 8 spray ya itu. Untuk musim semi dan musim gugur saya pakai biasa 8 spray. Ini cocok banget. Nah, kalau musim panas, nih sekarang udah mulai musim panas, mungkin setengahnya ya, 4 atau 5 spray udah cukup. Dan ketahanannya itu oke juga, 8 jam ke atas setidaknya untuk di kulit saya ya, karena kulit kita tuh beda-beda ya, semistri antara kulit kita dengan parfum yang kita pakai itu beda-beda. Tapi ini oke banget ya, untuk masalah projection oke banget. Untuk masalah longevity atau ketahanan 8 jam ke atas itu oke banget. Oleh karena itu saya nggak tahu apakah yang sekarang di tahun-tahun belakangan ini atau di tahun 2021 ini kalau kalian beli Kenzo Amour apakah sebagus itu performance-nya ya. Jadi ini batch 7X01 masih bagus yang saya punya ya. Mudah-mudahan sih botol-botol yang sekarang dijual ini di toko-toko parfum mudah-mudahan masih sebagus yang saya punya, karena mungkin bisa bakalan saya beli lagi. Tapi ini kayaknya memang masih banyak saya punya. Tapi ya itu, karena walaupun ini terlupakan sedikit karena koleksi saya mulai banyak bertambah, tapi kadang-kadang saya masih kangen dengan aromanya. Oleh karena itu kadang-kadang saya masih mau pakai ini, khususnya hari ini. Oleh karena itu mungkin tahun-tahun berikutnya kalau misalnya memang udah mau habis, saya bakalan beli lagi. Oleh karena itu saya berharap botol-botol yang sekarang dijual masih oke performance-nya. Oke. So, gini aja buat kalian atau salah satu dari kalian yang minta saya untuk mengulas parfum Kenzo Amour ini ya. Semoga terpuaskan ya. Kalau itu memang menjadi favorit kamu, kita tosan, karena memang saya juga suka ini. Ini menjadi salah satu favorit saya. Oke, so begini aja review kali ini. See you. Bye-bye.